apa ini? Hati gitu ya. Hati, ini namakan apa? Skop ya. Apa saudara? Yang ahli main kartu, ini namanya apa? Hati, skop, ini apa ini? Ini kalau bahasa Jawanya apa? Diamond, Waru, Pak. Bilangnya diamond, ini apa ini? Keriting. Speedheart Diamond Club. Ya, ini kalau bahasa Inggrisnya memang heart, spade, red, diamond, red, kemudian club. Bahasa Indonesianya apa ini? Hati, ya. Kalau saudara main kartu namakan apa? Hati, ini apa? Hati, waru. Waru, oh itu ya. Waru hitam ini ya. Baik, saya namakan gini aja. Daripada nanti saya malah salah menyebut. Nah, misalnya sebagai salah contoh, ini 5 heart, 3 spade, kemudian 2 red. Itu yang diminta. Berapa probabilitasnya? Itu. Nah, saudara bisa mengerjakan dengan beberapa cara. Nah, ada cara yang melihat probabilitas, ada cara yang melihat cara yang terjadi, kemudian dibagi cara keseluruhan. Nah, nanti 5 heart ini diambil dari mana, saudara? Diambil dari 13, kan gitu ya? Betul? Betul, Pak. Nah, ini salah satu contoh. Nanti kita lihat contoh yang lain. Spade ini juga diambil dari 13. Kemudian red ini diambil dari 13. Sehingga 5 heart itu adalah kombinasi 13-5. Ini untuk mendapatkan 5 heart. Baik. Kenapa kombinasi? Karena saya tidak terlalu peduli apakah 2 dengan 3 ataukah 7 dengan 6, pokoknya 5. Tetapi 5 itu 5 apa? Tidak penting, pokoknya 5 warna merah, heart merah. Kemudian yang dari ini adalah kombinasi 13, 3. Kemudian yang dari red kombinasi 13, 2. Kalau gitu berapa caranya? Ini saya kalikan. Ini cara untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan 5 heart, 3 spade, dan 2 red atau 2 diamond. Baik, sampai di sini ada yang ditanyakan. Belum? Belum, Pak. Belum ya, baik. Nah, kemudian, tetapi pertanyaannya, kan tidak hanya 5 heart, kan bisa saja 5-nya itu 5 spade. Kan gitu. Bisa 5 spade, bisa 5 red, 3-nya ini tidak harus spade, bisa red, bisa heart. Nah, kalau gitu dari 4 ini akan saya ambil 3. Nah, tetapi karena ini 5, 3, 2, berarti urutan menentukan sekarang. Kan gitu, karena yang 5 kalau saya ambil misalnya adalah ini, misalnya spade, red, dan club. Ini tidak sama dengan kalau saya punya red, spade, dan club. Tidak sama, karena yang ini akan diberi 5, ini diberi 4, ini diberi 3, sehingga urutan menentukan. Nah, kalau gitu saya akan mengambil 3 dari 4 yang tersedia. Saya ambil 3 dari 4 yang tersedia ini, tapi urutan menentukan. Begitu berarti permutasi. Ini cara lagi, permutasi 4, 3. Nah, ini adalah semua cara untuk apa? Untuk memperoleh 5 kartu yang sama, 3 kartu yang sama, 2 kartu yang sama. Nah, apakah dia heart terlebih dahulu atau spade atau red? Nah, berapa cara keseluruhan? Saudara mengambil 10 dari berapa, saudara? Saudara mengambil 10 kartu, ini tanpa aturan apapun, caranya adalah 10 dari 52. Nah, sehingga kalau saudara masukkan rumus ini, saudara bagi, saudara dapat hasilnya. Baik, ada yang ditanyakan untuk soal nomor 1? Belum? Belum, Pak. Belum, baik. Saya hapus. Soal nomor 2. Soal nomor 2. Nah, ini huruf, saudara. Ada huruf, ada set 1. Hurufnya apa? A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F.
Kemudian ada set 2. Hurufnya adalah HIJK, HIJK, LM, LM, NO. Nah, pertanyaannya adalah dari masing-masing set ini diambil satu huruf, kemungkinan memperoleh paling tidak satu konsonan. Ini diambil satu, dari sini diambil satu. Paling tidak memperoleh satu konsonan. Artinya apa, saudara? Bisa konsonan itu diambil dari sini, dapat konsonan, betul? Atau dari sini dapat konsonan, atau dari sini dan dari sini dapat konsonan. Nah, salah satu cara yang bisa saudara gunakan adalah berapa mendapat konsonan dari set 1. Nah, ini adalah konsonannya B, C, D, F. Ini konsonan. Berarti konsonannya berapa, saudara? 4/6. Mendapatkan satu konsonan dari set 1 ini 4/6 kemungkinannya. Karena ada 4 konsonan, 6 huruf keseluruhan. Dari sini berapa, saudara? Dari sini ada I dan ada O, 2/8. 6/8, Pak. 6/8, baik. Konsonannya 6/8. Betul. Kalau gitu berapa kemungkinan dapat konsonannya? Adalah di sini. Nah, jadi hati-hati kalau melihat begini. Bukan ini konsonan tambah ini konsonan. Artinya 2 ini konsonan di sini, kemungkinannya gitu. Vokal di sini. Vokal di set 1, konsonan di set 2. Konsonan di set 1, konsonan di set 2. Hati-hati kalau mengerjakan soal seperti ini. Karena biasanya kalau saudara anukan begini, nanti saudara tambah. Ini dapat konsonan, ini dapat konsonan, sehingga saudara tambahkan. Tapi hati-hati, ini dapat konsonan, syaratnya ini dapat vokal. Karena diambil 2 dapat 1. Mengambil 2 dapat 1 konsonan, ini dari set 1. Mengambil 2 dapat 1 konsonan dari set 2. Dan mengambil 2 dapat 2 buah konsonan masing-masing dari set 1 dan set 2. Nah, ini adalah konsonan 4/6, ini 6/8. Berarti ini vokalnya berapa, saudara? 2/6. Ini vokalnya berapa, saudara? 2/8. Baik. Kalau gitu berapa kemungkinan dapat konsonan di sini dan vokal di sini? 4/6. Berapa, saudara? Diapakan? Ini kemungkinan konsonan 4/6, kemungkinan vokalnya 2/8, ini 6/8. Kalau gitu berapa kemungkinan dapat konsonan di sini? 4/6 dan dapat vokal di sini 2/8. Jadi berapa kemungkinan ini? Berapa kemungkinannya? 4/6 dikali 2/8. Ya, seperti ini. Baik, sepertiga boleh. Kemudian berapa vokal konsonan? Dapat vokal di sini 2/6 dikali dapat konsonan di sini 6/8. Nah, kemudian dapat konsonan di sini. Ini konsonan 4/6. Dapat konsonan di sini 6/8. Nah, ini kalau saudara jumlahkan itu adalah probabilitas yang ditanyakan. Atau ada cara yang lain yang lebih gampang, bagaimana? Ini memperoleh konsonan, 2 memperoleh konsonan, 1 dikurangi tidak memperoleh konsonan. Ya. Tidak memperoleh, artinya tidak memperoleh konsonan itu apa? Memperoleh vokal. Berapa memperoleh vokal, saudara? 2/6, dari sini vokalnya 2/6. Dari sini vokalnya berapa, saudara? 2/8. Sehingga 1 dikurangi ini kali ini sama dengan hasil ini. Nah, cara seperti ini seringkali lebih cepat. Tapi ini betul. Baik, ada yang ditanyakan? Baik, kalau belum saya lanjutkan dengan soal nomor 3. Nah, 10 pilihan ganda. Ada 10 pilihan ganda soal dengan 5 pilihan. Soalnya 10,
1, 2, 3, 10. Untuk ini ada 5 soal. Ada 5 jawaban pilihan ganda. Gitu. Setiap soal ada 5 jawaban. Kalau gitu berapa kemungkinan saya betul menjawab soal? Diberikan 10 soal pilihan ganda dengan kemungkinan menjawab paling tidak 2. Jadi yang ditanyakan adalah X. Ini soal apa, saudara? Lebih besar sama dengan 2. Soal apa ini? Siapa? Pilihan ganda, Pak. Soal apa? Distribusi apa? Baik. Binomial. Binomial. Baik, binomial. Saya kira sudah selesai soalnya. P-nya berapa? P 0,2. N-nya 10. Ini N 10. Kemudian X lebih besar sama dengan 2. Saudara cari tabel, ini dijadikan bahasa tabel, berarti 1 minus P berapa? Kalau saudara gunakan tabel, rumus juga boleh. X berapa? Dengan bahasa tabel? 1. 1. Kemudian saudara cari di tabel, dapat hasilnya. Baik, ada yang ditanyakan? Baik, saya lanjutkan untuk soal nomor 4. Nah, 2 buah kartu diambil secara random dari 52. Kemudian kedua-duanya adalah merah atau kedua-duanya kartu king. Yang dapat kartu merah berapa, saudara? Dua-duanya merah. Jumlah merahnya kan 26. Kartu keseluruhannya berapa? 52. Ini dapat merah yang pertama. Kemudian ada cara yang lain, saudara. Ada yang lain. Ini dapat merah yang kedua. 25. Nah, kadang-kadang untuk soal probabilitas ini caranya tidak cuma satu. Nah, kadang-kadang memang cuma satu. Tapi ada sering kali gitu, punya cara yang lain. Ini saya melihat dari sisi probabilitas. Apa 26/52 ini? Siapa mau jawab? Apa 26? Adi Wicaksono ada? Ada, Pak. Ada Adi, apa 26/52 ini Adi? Coba nyatakan secara verbal. 26/52 adalah kemungkinan apa? Kemungkinan memperoleh apa? Kartu yang berwarna merah. Merah pada pengambilan yang Pada pengambilan yang random. Iya, pengambilan yang apa? Yang pertama ya. Ini adalah kemungkinan memperoleh kartu merah pada pengambilan yang kedua. Itu yang tetap berapa kemungkinan untuk dapat untuk dapat kartu king? Yang pertama adalah 4/52. Kemudian yang kedua adalah 3/51. Andika ada, Andika? Ada, Pak. Apa 4/52 ini, Andika? Peluang untuk mendapatkan kartu apa king. Tadi? Apa tadi? Peluang Ya, untuk mendapatkan kartu king dari 52 kartu pada pengambilan pertama. Baik gitu ya. Baik, ini yang kedua. Gitu. Nah, kalau begitu, yang ditanyakan ini atau ini? Kedua-duanya merah atau kedua-duanya kartu king. Berarti apa ini? Kalau ini saya namakan kartu merah M. Ini king. Berarti apa ini? Ini atau ini? Apa itu? Intersection atau union? Union, Pak. Union ya. Jadi jawabannya adalah merah union. Sehingga sekarang saudara adalah mendapatkan kartu yang karena apa, saudara? Karena di dalam 2 buah kartu merah yang 13 itu ada 26 ini ada king-nya. Jadi dia merah dan dia king, ada intersection. Jadi ini kartu merah. Nah, kemudian ini king. Nah, ini ada intersection yaitu king merah. Yaitu king-nya red dan king-nya heart. Ada di sini. Nah, maka ini hasilnya harus ini dikalikan. Ini adalah union. Kemudian saudara tambahkan dengan ini. Kemudian dikurangi berapa, saudara? Dikurangi dapat kartu merah dan king. Berapa kartu merah di king itu adalah 2. Gitu ya. 2 per berapa? Untuk yang pertama, yang di sini berapa probabilitasnya? Ada 2, yang pertama per berapa? 52.
kemudian 1/51. Ini apa ini? Ini apa ini? Mendapatkan apa ini? Siapa yang Brian? Ada Brian? Berapa? Brian apa 2/52 ini Brian? Nih kalau 26/52 tadi dapat kartu merah gitu ya. Ya, Ini yang kartu merah yang kedua. Ini dapat kartu as. Ini kartu as yang kedua. Kartu king maksud saya. Ini king yang kedua. Ini apa ini? Wah, Ini itu dapat kartu king yang berwarna merah tadi, Pak. merah ya. Ini king berwarna merah. Nah, kalau begitu ini adalah unionnya berarti ini ditambah ini dikurangi ini. Karena ini interseksinya. Kalau tidak dihitung 2 kali nanti. Karena di sini di 26 ini sudah ada king merah. Ada king merah dan red merah. Di sini juga ada as dan asnya ini juga ada king yang merah juga ada di sini. Sehingga dia harus dikurangkan karena jangan dihitung 2 kali. Baik, ada yang ditanyakan? Baik, kalau belum saya lanjutkan soal nomor 5. Nah, ini juga saudara, yang begini kalau saudara hitung dari belakang sangat mudah saudara. Sebuah soal diberikan kepada orang 4 mahasiswa dengan kemungkinan mengerjakan dengan betul masing-masing mahasiswa adalah 0,5, ini mahasiswa 1 misalnya, 0,5, mahasiswa 2, mahasiswa 3, mahasiswa 4, ini 0,25. Mahasiswa 3 berapa saudara? 0,40. Mahasiswa 4 0,6. Nah, berapa kemungkinan soal ini terjawab dengan betul? Gitu ya. Berapa kemungkinan soal ini terjawab dengan betul? Nah, terjawab dengan betul itu maksudnya bagaimana? Bisa dijawab oleh 1, kan gitu. Bisa dijawab oleh 2, bisa dijawab oleh 3, bisa dijawab oleh 4. Bisa dijawab oleh 1 dan 2, 1 dan 3, 1 dan 4. Bisa dijawab oleh 2 dan 3, 2 dan 4, 3 dan 4. Bisa dijawab oleh 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 4. Bisa dijawab oleh 1, 2, 3, 4. Gitu cara keseluruhannya. Kan gitu. Betul itu Kafka? Betul. Ya, Pak. Kayak gimana tadi? Untuk soal ini dijawab ada satu soal diberikan kepada 4 orang, 1, 2, 3, 4. Ini kemungkinannya betul. Siapa yang betul? Siapa yang betul dalam menjawab satu soal itu Kafka? Siapa yang betul? Bisa nomor 1? Bisa, Pak. Nomor 2? Bisa. Nomor 3? Bisa semua, Pak. Bisa semua. 1 dan 2? Beda peluang tapi. Iya, tapi bisa enggak yang jawab itu 1 dan 2? Oh, bisa, Pak. 1 dan 3? Bisa, Pak. 1 dan 4? Bisa juga. 1, 2 dan 3? Nah, ini mesti dicari semua peluangnya. Gitu ya. Nah, tapi cara itu tidak diharapkan saudara ngerjakan dalam soal karena akan lama. Nah, saudara cari komplement. Bisa dijawab itu artinya apa? 1 dikurangi tidak bisa dijawab. Kan gitu. Yang menjawab adalah 0. Tidak ada yang bisa menjawab. Nomor 1 tidak bisa, nomor 2 tidak bisa, nomor 3 tidak bisa, nomor 4 tidak bisa. Kalau yang tadi nomor 1 bisa, 2, 3, 4 mungkin tidak bisa. 2 bisa, 1, 3, 4 mungkin tidak bisa. Gitu. Panjang. Betul atau tidak betul hasilnya? Betul. Tetapi panjang. Nah, yang lebih mudah adalah kalau soal ini bisa dijawab, itu sama dengan 1 dikurangi soal tidak bisa dijawab. Berapa kemungkinan soal tidak bisa dijawab? Kalau nomor 1 kemungkinan menjawab 0,5, berarti tidak bisa menjawab setengah. Kalau ini kemungkinannya 0,25, kemungkinan tidak bisa menjawab 0,75 komplemennya. Ini 0,6 dan ini 0,4. Sehingga kemungkinan soal ini tidak terjawab adalah ini, kali ini, kali ini, kali ini. Nah, kemungkinannya terjawab 1 dikurangi hasil perkalian tadi. 1 dikurangi. Baik, ada yang ditanyakan? Abi Surya punya pertanyaan?
Belum? Cahyani punya pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Paham yang lain? Yusuf punya pertanyaan, Yusuf? Kita, Pak. Baik. Belum? Baik, kalau begitu saya lanjutkan. Soal nomor 6, ada 4 pekerja. Kemudian kemungkinan 4 orang pekerja memilih pekerjaan yang sama. Tersedia 4 pekerjaan. Ini pekerjaan 1, 2, 3, 4. Kemungkinan 4 orang ini memilih pekerjaan yang sama. Ya. Nah, memilih pekerjaan yang sama itu artinya apa? Jadi 4 pekerja ini A, B, C, D. Pekerjaannya 4. Jadi A milih pekerjaan 1, B juga milih pekerjaan 1, C milih pekerjaan 1, dan D milih pekerjaan 1. Baik. Nah, berapa kemungkinan A milih pekerjaan 1? Yang tersedia 4 pekerjaan. Berapa kemungkinannya? A milih pekerjaan 1. 1/4, Pak. 1/4. Baik. 1/4, Pak. 1/4 ya. 1/4 ini adalah probabilitas A milih pekerjaan 1. Nah, berapa kemungkinan A milih pekerjaan 2? Juga 1/4. 1/4. Baik. Kalau gitu, berapa kemungkinan A, B, C, D ini memilih pekerjaan 1? A 1/4, B-nya kemungkinannya 1/4, C-nya kemungkinannya 1/4, dan D-nya kemungkinannya 1/4. Itu. Nah, tetapi milihnya itu bukan hanya pekerjaan 1. A ini juga bisa milih pekerjaan 2, pekerjaan 3, pekerjaan 4. Sehingga saudara mesti mengalihkan ini dengan 4. Baik. Jadi hasilnya adalah perkalian 4 kali 1/4. Baik, ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada nomor 7. 3 dadu dilempar. Kemungkinan memperoleh paling sedikit 2 dadu adalah 3 dadu dilempar. Gimana caranya, saudara? Ini ada beberapa cara gitu ya. Saya sebutkan satu cara aja. Jadi ini dadu 1, ini dadu 2, ini dadu 3. Nah, kalau yang sama itu bagaimana, saudara? Seperti saran saya, saudara buat penggambaran. Ini 1, boleh ya? Nah, yang di sini apa, saudara? Yang nomor 3 apa? Ini 2. Apa ya? 2, 3, 4, 5, 6. Kan begini. Ini kan ada 2 yang sama sudah. Betul? Betul, Pak. Betul. Betul ya? Kalau gitu ada berapa cara ini? 5 cara ya. 112, 113, 114, 115, dan 116. Ada 5 cara. Nah, tetapi meletakkan satu-satu ini kan tidak cuma begini. Satu-satu kan kombinasi 3, 2. Bisa gini, 1 seperti ini, atau 1 di sini, 1 di sini, 2. Kemudian ada 3 cara. Betul, saudara ya? Jadi satunya seperti ini, ya, kemudian satunya di sini, kemudian satunya di sini. Nah, setiap ini punya 5 cara. Seperti ini, saudara. Ini 5 cara. Ini juga 5 cara, karena di tengahnya ini bisa diisi 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga gitu, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk satu-satu ini ada 5 cara, tetapi untuk meletakkan satu-satunya ini ada 3. Berarti semuanya berapa, saudara? Ada 15 cara. Untuk satu-satu. Baik, ada yang ditanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Silakan. Dadu yang ketiga, kenapa satunya nggak ikut, Pak? Cuman Nah, nanti belum. Nanti ini masih belum. Ini yang ini saja. 2 kali, Pak. Yang ini saja. Itu ya. Terima kasih, Pak. Baik, ini sekarang 15. Ini untuk apa ini? Ini baru 2. Ini untuk satu-satu. Nanti ada apa lain? Yang lain kan ada 2-2. Itu ya. Kalau 2-2 ini kan berarti 1, 3, 4, 5, 6. Hasilnya kan sama lagi. Saudara punya berapa? Saudara punya berapa? 15 lagi. Kalau gitu, satu-satu seperti ini ada 15 cara. 2-2 ada 15 cara. Nanti semuanya ada berapa? 6 kali 15 cara. Baik. 6 kali 15 cara. Nah, kemudian harus ditambahkan
Siapa tadi yang tanya tadi? Yang komentar tadi, harus ditambahkan yang ini. Nah, yang ini kan, berapa jumlahnya ini? 6. Sehingga jumlahnya keseluruhan 96. 96 ini adalah cara untuk memperoleh pada pelemparan tiga buah dadu paling tidak 2 yang sama. Ada yang 3 ini. Nah, berapa cara keseluruhan kalau tanpa aturan? Ini ada 6, ini ada 6, ini ada 6. Berarti cara keseluruhan adalah 6 kali 6 kali 6. Ini kalau saudara kalikan ini cara keseluruhan. Kalau ini saudara bagi dengan ini, itulah probabilitas mendapatkan paling tidak 2 angka sama pada pelemparan 3 buah dadu. Atau saudara cari dengan kebalikannya. Tidak ada yang sama. Kalau tidak ada yang sama berapa saudara? Kalau tidak ada yang sama. Jumlah keseluruhannya berapa ini? 6 kali 6 kali 6 berapa? 36 kali 6, 216 ya. Betul ya? Iya, Bapak. 36, 180 tambah 36, 216. Kalau yang tidak dapat sama itu artinya apa? Nomor 1, berapa caranya? Nomor 1 ada 6 cara. Gitu ya. Dadu yang nomor 2, hanya ada 5 karena tidak boleh ada yang sama. Betul? Dadu yang nomor 3 ada 4. Ini adalah memperoleh dadu yang semua angkanya berbeda. Ini 6, jadi di sini bisa 1, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Yang di sini harus hilang 1. Kalau di sini 1, di sini tidak boleh ada 1. 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di sini sudah ada angkanya, di sini angkanya, di sini sudah kehilangan 2 angka. Sudah diambil sini dan sini. Sehingga sisa 4. Sehingga caranya berapa saudara? 30, 100, 20. Ini adalah cara tidak memperoleh angka yang sama pada pelemparan 3 buah dadu. Betul? Betul. Betul. Berapa angka keseluruhan? Angka keseluruhan adalah 216. Nah, kalau gitu, ini adalah tidak memperoleh. Berapa yang memperoleh angka yang sama? Ini adalah cara untuk tidak memperoleh angka sama. Nah, sehingga memperoleh angka yang sama, komplemennya ini dikurangi ini. Saudara lihat ini dikurangi ini sama aja dengan 96. Hitungan ini tadi. Ya, 216 dikurangi 120, 96. Baik, ada yang ditanyakan? Baik, tidak ada. Saya lanjut soal nomor 8. Nah, ini soal nomor 8 ini nanti saya komentari sedikit. Oh, sebelumnya saudara, sebelumnya. Hari Kamis saya berhalangan saudara. Saya ganti hari Rabu jam 15.30. Ada yang keberatan, hari Rabu kita kan libur. Ada yang keberatan. Hari Kamis nanti tidak ada kuliah. Saya ganti hari Rabu besok lusa ini. Ada yang keberatan? Tidak ada. Siap saudara? Siap? Siap saudara? Bagaimana? Kalau hari Rabu jam 15.30 sampai jam berapa, Pak? Oh ya, seperti biasa 100 menit. Seperti biasa 2 SKS. Berarti nanti sampai jam 15.30 berarti 17.10. Kenapa saudara? Ada yang kesulitan jamnya? Silakan. Mohon maaf, Pak. Oke. Ya, saya kebetulan sedang melakukan exchange. Nah, di hari Rabu itu jam segitu saya ada kelas, Pak. Jam berapa? 15.30? Iya, betul, Pak. Saya tawarkan malam hari 18.30. Ada yang keberatan? Tidak ada? Tidak, Pak. Baik, kalau begitu saya umumkan 18.30. Sepakat saudara? Siap? Siap, Pak. Baik ya, jadi Siap, Pak. nah, saya catat di agenda saya saudara ya, hari Rabu 18.30 ya. Siap, Pak. 18 hari Rabu tanggal berapa itu saudara? 20 ya? 20 berarti 18.30 ini apa? Staffer ya? Staffer jamnya berapa saudara? Jam 18.30. Baik. Mohon maaf saya saudara karena saya terpaksa saudara. Sebetulnya ya beginilah kadang-kadang harus, sebetulnya bukan kegiatan saya tetapi ya kegiatan yang saya harus membantu orang lain. Baik. Ini sudah selesai. Sekarang soal nomor
8. Berarti hari Rabu jam 18.30. Cahyani bisa ya? Bisa, Pak. Bisa ya, tadi ya. Baik. Oh, dari 30 orang semester. Ini 30 orang mahasiswa. Kemudian 10 dari 30 orang mahasiswa semester 2, 10 orang memperoleh B. Nah, ini kalau saudara gambarkan begini. Nah, yang begini yang paling gampang dan sudah saya beri contoh saudara di kelas. Semester 2, semester 4. Gini. Nah, ini beasiswa andalan, kemudian ada beasiswa unggulan. Dari semester 2 ada 10 dapat andalan, ini informasinya di soal. Kemudian dan 20 memperoleh beasiswa unggulan. Ini ya. Kemudian dari mahasiswa semester 4 juga memperoleh beasiswa tipe andalan ini. Apabila tipe beasiswa mahasiswa juga memperoleh 15 orang mahasiswa semester 4, 15 memperoleh andalan. Nah, begini informasinya saudara. Jumlah mahasiswanya berapa semuanya? 30. Ya 30 mahasiswa. Gini. Kemudian yang ditanyakan apa? Maka jumlah semester 4 yang memperoleh beasiswa tipe unggulan. Ini ditanyakan. Nah, kalau saudara jumlahkan berapa mahasiswa S2-nya sini? 30. Gitu ya. Saudara ikuti ini. Tarik mengikuti tarik. Mengikuti, Pak. Mengikuti ya, oke. Ini 30. Ini berapa ini berarti tarik? Ini saya misalkan X. Ini berarti berapa? 15 plus X. X, baik. Ini berapa ini? 25. Gitu ya. Ini berapa ini? 20 plus X. X, baik. Itu ya. Ini berapa? 45 plus X. Nah, dikatakan ini independen. Kalau independen bagaimana? Intersection, kalau independen bagaimana? Kalau independen A, intersection B, kalau dia independen bagaimana rumusnya? Adalah sama dengan P, A, gimana? Kali Zarvan, kali apa Zarvan? Apa? Yang lain? Jawab yang PB, lain. Pak. Kali PP. Tidak pakai given karena dia independen. Itu yang. Kalau gitu PA-nya berapa? Ini saya ambil ini. Berapa PA? Ini A, ini PB. Saudara ambil ini misalnya. Ini berapa probabilitasnya? Berarti 10 ini probabilitasnya berapa saudara? 10 berapa probabilitas dibagi? Ini probabilitas berapa? Ini 10 orang, probabilitasnya berapa? 10 dibagi apa? 30. Oh, jangan. Jangan, jumlahnya mahasiswa bukan 30. Yang S2 yang 30. Jumlah mahasiswa keseluruhan mana? 45 plus X, Pak. Baik, 45 plus E. Sama dengan apa? PA sekarang. Berapa PA-nya? Ini A. 25 bagi berapa saudara? Ini loh, berapa ini probabilitasnya? Semua probabilitas dibagi apa? Sergio dibagi apa Sergio? Dibagi 45 plus X. Iya, saudara. Seperti biasa, saudara. Nggak ada yang baru. Yang baru cuma ada X-nya saja. 25, 45 plus X kali mana saudara? Yang ini berapa ini? 30 dibagi apa? 45 plus X. X-nya bisa diperoleh atau enggak? Bisa diperoleh enggak dari persamaan ini? Bisa, Pak. Bisa dengan sendirinya. Iya kan? Ada yang ditanyakan. Nah, yang menarik saudara ada catatan saya 3 orang mahasiswa, ya 3 orang. Nah, yang mengatakan soal ini kurang informasinya. Jadi ada catatan soal kurang informasi. Ya.
Nah, saya tidak ada masalah saudara mengatakan soal kurang informasi, karena bisa saja soal kurang informasi, walaupun untuk soal ini tidak. Dan boleh-boleh saja saudara mengatakan soal kurang informasi, karena bisa saja soalnya memang kurang informasi, atau saya membuat soal salah yang kurang memberikan informasi yang cukup. Untuk soal ini tidak. Tetapi yang membuat saya agak sedikit, saudara, agak sedikit berpikir ulang lah. Ini 3 orang ini kok bisa sama-sama mengatakan untuk soal ini kurang informasi. Itu. Gimana ini? Gimana pendapat saudara ini? Saya coba ditolong ini. Jadi ada 3 orang yang mengatakan soal ini kurang informasi. Dan 3 orang itu mengatakan ini sama. Di soal ini mengatakan kurang informasi. Kok bisa kompak itu bagaimana, saudara? Permisi Pak, saya Silakan. jawab Pak. Saya merupakan salah satu siswa yang Oh baik, siapa ini? Pak Edgar. Silakan. Gimana? Kalau dari saya sendiri karena saya terpengaruh oleh kata-kata independen itu Pak. Jadi saya memang bilang soal. Oh enggak, jawaban saudara sudah enggak masalah Edgar. Kalau saudara katakan kurang informasi enggak masalah buat saya. Boleh. Bahkan bukan cuma itu, misalnya saudara mengatakan Pak soal ini salah. Boleh, karena mungkin terjadi saudara seperti itu. Ya, bukan hal yang aneh. Tetapi yang saya agak heran Edgar, kenapa yang mengatakan kurang informasi ini kok ada 3 orang? Kok bisa kompak di soal yang sama, bahasanya sama? Kurang informasi, gitu loh. Itu aja. Jadi saya ini agak bertanya-tanya. Iya Pak. Ya sudah itu aja. Iya Pak, saya ingin menjelaskan Pak, kalau memang itu murni dari saya Pak, memang. Oh ya sudah, tidak ada masalah. Iya Pak. Iya, tidak ada masalah. Kalau itu murni dari saudara, tidak ada masalah. Berarti murni juga dari yang lain, begitu? Kurang tahu Pak kalau dari lain, tapi kalau dari saya. Kalau saudara murni dari yang lain, tidak ada masalah. Karena begini ya, di dalam soal itu, kalau saudara betul, yang lain betul, ya tidak ada masalah. Semuanya betul. Tetapi kalau ada satu informasi yang spesifik dan salah, spesifik dan salah, kemudian bisa sama, itu bagaimanapun seorang guru itu mesti agak tertarik gitu loh, bukan punya, tapi tertarik loh, kok iso ya, misalnya ya 12, ini kadang-kadang di soal begitu saudara, 12 tambah 6, ini sekelas bisa dapat 20, saudara. Loh ini coba saya dibantu ini, saudara tertarik enggak? Ini kan fenomena kalau seperti 12 tambah 6, kalau saudara satu anak salah 20, enggak apa-apa, saya salah namanya. Tetapi sekelas 12 tambah 6, semuanya dapat 20, saudara. Oh, salah berjamaah seperti ini saudara, menimbulkan pertanyaan. Ya. Baik. Ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Itu Pak, berarti kan nanti dari perkaliannya itu jumlah X-nya bakal kuadrat ya Pak, kalau tidak salah ya Pak. Itu. Oh, yang tidak kuadrat dengan sendirinya, saudara, kan hilang X-nya. Ini kan hilang 1. Ini perkalian, nanti hilang 1. Jadi linear saja kan. Ini kan boleh saudara coret dengan salah satu ini kan. Iya kan? Oh baik Pak, baik Pak. Nah, tidak kuadrat. Baik, ada yang lain yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan. Kita lihat soal nomor 9. Ya. Nah, soal nomor 9 ini, saja, saudara, saya jelaskan garis besarnya saja. Nah, tinggal saudara menggunakan apa? Saudara menggunakan yang satu dikembalikan, yang satu tidak. Jadi misalnya 4 kaleng stroberi, kalau yang tidak dikembalikan ya 7/16, kalau yang dikembalikan ya lagi 7/16 begitu. Kalau yang dikembalikan ini berubah. Saya kira soalnya cuma yang satu adalah dikembalikan, yang satu tidak dikembalikan. Hanya yang penting ketika cerita tentang aroma coklat, karena coklatnya 3 dan dapat 4 aroma yang sama, ketika dikembalikan bisa. Saya kira itu perangkap saudara, walaupun kita tidak ingin memerangkap dengan sendirinya. Tidak, tetapi itu adalah konsep yang harus dikenal. Kalau saudara ada 3 kaleng coklat, kemudian saudara diminta untuk mendapatkan 4 kaleng yang aroma sama. Nah, kalau dikembalikan bisa. Kaleng coklat diambil dapat coklat, dikembalikan lagi dapat coklat, diambil bisa. 10 kali, 100 kali juga bisa asal dikembalikan. Tetapi kalau tidak dikembalikan,
tidak bisa mengambil 4 kaleng coklat dari 3 kaleng coklat yang tersedia. Nah, saya kira itu yang harus hati-hati di dalam soal. Baik, ada yang ditanyakan? Nah, kemudian untuk soal yang nomor 10. Izin bertanya, Pak. Silakan. Terkait yang nomor 9 tadi, kalau misalkan tadi tidak dikembalikan tapi dapat 4 itu nanti apa bisa dihitung Pak peluangnya, Ya, Pak? iya dihitung untuk yang dihitung untuk yang coklat. Untuk yang tidak dikembalikan, yang dikembalikan dihitung. Yang tidak dikembalikan tidak boleh dihitung. Yang tidak dikembalikan tidak dihitung. Berarti sisa akhirnya dikali 1 gitu ya, Pak? Bukan dikali 0 ya? Saya agak bingung, Pak. Oh iya, maksudnya coklatnya ya dianggap tidak dapat coklat. Saudara cuma menghitung yang dapat dari stroberi dan dari vanili. Oke, Pak. Baik. Ya, coklatnya tidak dihitung karena tidak bisa dapat 4 dari 3 kaleng yang tersedia kalau tidak dikembalikan. Untuk yang dikembalikan bisa, saudara. Jadi untuk yang di atas, saudara menghitungnya stroberi, kemudian ada vanila, kemudian ada coklat. Untuk yang di bawah, saudara hanya menghitung dari kombinasi saudara ambil 7 dari 4. Ini untuk apa ini, saudara? Untuk vanila. Baik, kemudian 7 lagi. Ada berapa? Kali 7 kali 6. Dari ini vanila, 6. 4 vanila. Ini 7, 4 adalah stroberi. Ini adalah kemungkinan mendapatkan 4 kaleng yang sama dari stroberi. Ini 4 kaleng yang sama dari vanila. Plus 4 kaleng yang sama dari coklat. Tapi ini tidak bisa. Karena kombinasi 4-3 tidak bisa. 4-nya di bawah ini loh maksudnya. Jadi cuma ini aja. Ini kemungkinan mendapatkan 4 kaleng yang sama. Apakah stroberi, apakah vanila. Dibagi kemungkinan keseluruhan saudara. Saudara mengambil jumlah 4 dari berapa? Dari 16 yang tersedia. Baik. Ada yang ditanyakan lain? Sudah menjawab itu? Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Ada yang lain? Silakan. Nah, yang terakhir ini adalah ada ini. Jadi saudara buat begini. Diagram probabilitas trinya adalah ini kemungkinan dapat dari ayam kampung yang pertama di dalam kandang A dapat ayam kampungnya adalah 2/5. Kemudian dapat ini ayam kampung. Ini kandangnya sini, saudara. Ini kandang A, ini kandang B, ini adalah 2 ini A. Nah, saudara, kalau mengerjakan soal seperti ini ada baiknya kalau saudara buat gambaran begini. 2 ayam kampung, 3 ayam leghorn. Yang di B, di dalam kandang B terdapat 3 ayam kampung dan 5 ayam leghorn. Nah, saya ambil dari A, kemungkinan dapat ayam kampung adalah 2/5, 2 dari 5. Kemungkinan dapat ayam leghorn adalah 3/5. Nah, kemudian ini saya masukkan ke B. Saya masukkan ke kandang B. Nah, kalau yang didapat adalah ayam kampung, berarti ayam kampungnya dapat berapa sekarang? 4. Gitu ya? Sehingga ayam kampungnya sekarang jadi 4/9. Ini ayam kampung. Kalau yang didapat ayam kampung. Nah, tetapi kalau ambilnya dapat ayam leghorn, maka 5/9. Saudara selalu bisa mengecek begini ini dengan satu-satu gitu. Kalau ada yang salah dalam hitungan. Nah, kalau yang dari sini berapa, saudara? Dapat ayam leghorn, maka ayam kampungnya berapa? 3, berarti 3/9. Karena ayam kampungnya 3, leghornnya masuk sini, jumlah keseluruhan ayamnya 9. 3/9 ini ayam kampung. Yang di sini adalah 6/9 ayam leghorn. Ayam leghorn. Nah, sehingga untuk dapat ayam kampung, ini adalah 2/5 kali 4/9. Ini kemungkinan dapat ayam kampung. Kemungkinan dapat ayam kampung di sini adalah 3/5 kali 3/9.
Nah, kalau ternyata didapatkan ayam kampung, pertanyaannya kan gitu. Yang terpilih ternyata ayam kampung. Kemungkinan ayam yang dipindahkan dari kandang A ke kandang B ialah ayam kampung yang ini. Maka saudara menggunakan teorema Bayes. Bagaimana hasilnya? Ini adalah ayam kampung yang berasal diambil dari A, ayam kampung. Ini enggak, ini dapatnya ayam leghorn. Jadi ayam kampung itu berasal dari A, ini rutenya sini, jalurnya ini. Berarti 22/5 dikali 4/9. Ini ayam yang dipindahkan adalah ayam kampung, dibagi dapat ayam kampung keseluruhan. Ini saudara. Ini ditambah dengan ini. Saudara masukkan di sini. Ini A, misalnya ini B. A plus B. Itu adalah kemungkinan bahwa memperoleh ayam kampung dan ayam yang dipindahkan dari kandang A adalah ayam kampung. Baik, ada yang ditanyakan? Baik, kalau cukup, saya cukupkan untuk diskusi tentang kuis. Nah, jadi nilainya adalah 10, saudara. Nilainya 10. Ya. Kalau saudara dapat 3, ya berarti 3/10, dan dapat 5, ya 5/10. Nah, secara rata-rata mungkin saya kira mungkin berapa ya? Mungkin 3,5 gitu, mungkin rata-rata di kelas. Nah, harapan saya bahwa nanti di UTS dan UAS saudara dapat lebih bagus. Baik, ada yang ditanyakan? Permisi Pak, saya Silakan, izin silakan. bertanya Pak. Untuk Silakan. UTS sendiri kira-kira akan diadakan ke minggu keberapa ya Pak? Nanti saya umumkan saudara, tenang aja. Oh siap Pak. Oh iya, pasti ada UTS, ada UAS. Nanti untuk kuis lihat kemajuan. Tetapi sekarang masih belum UTS. Mungkin rencana saya mungkin 2 minggu lagi, tapi nanti saya umumkan. Baik, ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak saya ganti materi yang lain. Kita lanjutkan. Silakan. Ini tadi saya baru melakukan penghitungan konfirmasi ulang terkait yang tadi Bapak jelaskan. Terus dari hasil yang Bapak kasih nilainya ke saya dengan hasil perhitungan tadi Bapak jelaskan tuh ada perbedaan gitu Pak? Yang mana ya? Nanti mungkin saya akan koordinasi melalui Zoom langsung ke Bapak ya Pak nanti setelah ini Pak. Apa maksudnya? Penilaiannya gitu? Tidak sama? Iya Pak, dengan yang saya submit gitu Pak. Oh boleh nanti, boleh. Baik, siap. Boleh nanti setelah kelas saja boleh. Siap, terima kasih Pak. Maksudnya begini, mestinya saudara misalnya dapat 5 tetapi saya nilai 4 gitu kira-kira. Iya Pak, kurang dari yang harusnya Pak. Baik. Boleh. Ada yang lain? Nanti aja setelah kelas. Ada yang lain? Baik, saya ganti materinya. Nah, kita lihat, saudara, lihat apa namanya, saudara sudah melihat slide-nya? Sudah. Sudah ya, ini chapter 6, jadi saudara pelajari nanti chapter 6. Ya. Nah, saudara baca baik-baik. Saya di dalam perkuliahan ini, saya memberikan contoh-contoh soal, sehingga nanti bisa saudara bermacam-macam model soal itu dengan harapan saudara bisa mengerti dengan baik. Nah, ini terkait dengan apa saudara? Probability density function. Jadi yang terkait dengan probabilitas terhadap suatu harga, apakah dia discrete, apakah dia continuous. Nah, nanti secara detail, secara sistematis saudara baca pada chapter 6. Jadi pada kuliah dulu, sudah saya katakan dari 5, saya pindah ke 7, ke 8, mungkin ke 9. Nanti saya kembali ke 6, karena di 6 ini ada dibahas juga fungsi-fungsi yang lain. Maka itu lebih mudah kalau saya setelah menjelaskan itu, saya kembali sini. Ya. Kalau saya beri ilustrasi ya, saya beri ilustrasi begini. Ini ada kelereng ya, ada kelereng merah 3,
kemudian ada putih 5. Ini merah 3, kemudian ini putihnya 5. Kemudian saya ambil 4 kelereng. Saya ambil 4 kelereng. Itu suksesnya adalah memperoleh kelereng merah misalnya. Itu suksesnya berapa, saudara? Mengambil 4 dari sini saya bisa dapat kelereng merah berapa? Dapat 0 bisa? Tidak dapat merah sama sekali? Bisa? Ayo saudara jawab, saudara. Siapa mau jawab? Bisa, Pak. Bisa, baik. Baik. Dapat 1 bisa? Bisa, Pak. Dapat 2 bisa? Bisa. Iya, bisa. Dapat 3 bisa? Bisa, Pak. Iya, Maksimal. Dapat 4 bisa? Dapat 4? Tidak, Pak. Tidak bisa ya. Kalau gitu berapa probabilitas saya dapat 0? Nih saya hitung. Dapat 0 itu berarti 0 dari mana? 0 dari 3. Ya kan? Berarti kombinasi ini 3, saya dapat 0. Berarti 4-nya dari berapa, saudara? 4-nya dari 5. Ini 5, saya dapat 4. Kemungkinan keseluruhan adalah kombinasi. Saya mengambil 4 dari 8. Saya hitung sini, dapat angkanya. Sekarang yang 1. Kalau 1 bagaimana? Satunya dari mana? Dari merah. Kombinasi dari 3 diambil 1. Berarti 3-nya dari 5. Sehingga di sini saya punya 3. Di atasnya jadi 5. Saudara lihat jumlahnya ini yang bawah selalu 4, yang atas selalu 8. Ya, 8, 4 selalu. Hati-hati kalau ini tidak cocok berarti ada yang miss. Dibagi berapa, saudara? Bawahnya juga sama. Dari 8 ngambil 4. Dapat angka. Kalau 2 bagaimana? 2 diambil dari 3. 2-nya yang lain diambil dari mana, saudara? Dari 5. Itu ya? Nah, cara keseluruhan berapa? Kombinasi mengambil 4 dari 8. Ini 4, bawahnya 4, atas 8. Dapat lagi. Nah, kalau saya punya seperti ini, namakan probability density function. Maksudnya untuk ada harga X, ini X-nya, sukses apapun namanya, ini X-nya, untuk X seperti ini, kemudian saudara punya kemungkinan. Yang kalau saudara tambahkan kemungkinan ini sama dengan 1. Sehingga kalau saudara mengerjakan dan kemungkinannya tidak sama dengan 1, saudara harus meneliti kembali. Ya, saudara meneliti kembali, apa ini kok tidak sama dengan 1 ini? Saudara harus meneliti kembali. Mungkin ada yang salah, mungkin ada yang tidak lengkap gitu. Baik. Nah, sekarang saya beri contoh. Distribusinya bisa ini ada fungsi X. Nah, fungsi X ini dituliskan, ini probability density function dituliskan dengan persamaan X per 10. Ya, X per 10 diskrit, berlaku untuk harga X, begitu maksudnya. PDF-nya adalah X per 10, berlaku untuk harga X yang sama dengan berapa, saudara? Berlaku untuk X yang sama dengan 0, kemudian 1, kemudian 2, 3, dan 4. Baik. Nah, ketika X sama dengan 0, fungsi X-nya berapa? Dimasukkan 0, dapat 0. Ketika X sama dengan 1, probabilitasnya berapa? Ini fungsi X ini probabilitasnya 1/10. Ketika X sama dengan 2, 2/10. 3/10, 4/10. Yang ini namakan distribusinya. Ini probability density function, berlaku diskrit kan adanya 0, 1, 2, tidak ada 2,2, 2,35. Dan berhenti sampai di sini, saudara berawal dari 0, berhenti sampai 4. Artinya dia tidak memenuhi untuk X yang sama dengan 5. Dia berlaku hanya untuk X 0 sampai 4. Yang begini dinamakan probability density function. Ini PDF berlaku untuk X sama dengan. Nah, ini kalau saudara tambahkan 1/10, 2/10, 3/10, ini saudara tambahkan hasilnya 1. Nah, checking sekarang. Apakah X per 10 ini, apakah X per 10 untuk X yang sama dengan sekian ini, apakah dia PDF? Nah, kalau PDF ada 3 syarat ini. Hati-hati nanti seringkali di soal ditanyakan. Ya, PDF ada 3 syarat. 1, harganya selalu positif atau 0. Probabilitas itu tidak ada probabilitas minus 0,4, tidak ada. Tidak ada probabilitas minus 0,3. Yang ada 0 boleh atau positif. Ya, yang kedua bahwa bisa ditambahkan seperti ini. Ini ya bolehlah ini, boleh ini, tetapi tidak
tidak terlalu mendefinisikan. Artinya bahwa probabilitas A sampai B saudara tambahkan. Jadi kalau probabilitas X itu misalnya 1 dan 2, ini tambahkan ini. Antara 1 sampai 3, ini tambahkan ini, tambahkan ini. Maksudnya bisa ditambahkan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini juga syarat yang penting. Syarat yang pertama harus positif atau 0. Syarat yang ketiga harus jumlahnya sama dengan 1. Ya, ini syarat ini. Nah, kadang-kadang di soal saudara syarat ketiga ini dianggap implisit. Tidak diberitahu saudara, artinya tidak beritahu bahwa ini probability density function dengan harus 1, tidak diberitahu. Saudara mesti sudah tahu kalau dia probability density function, maka sigmanya artinya jumlahnya harus sama dengan 1. Saya tambahkan dan sama dengan 1. Ya. Kalau begitu apakah ini probability density function? Jawabannya ya, karena nilainya selalu positif, ini positif atau 0 atau positif, tidak pernah negatif, bisa ditambahkan seperti ini, dan kalau saudara tambahkan semua, kemungkinannya dia sama dengan 1. Baik, ada yang ditanyakan? RC punya pertanyaan, RC? Sejauh ini belum, Pak. Baik, Lutfi punya pertanyaan, Lutfi? Belum, Pak. Belum. Gozi ada Gozi? Tidak ada? Ada Gozi? Noval, ada Noval? Novel yang mana Pak? Noval Reza? Iya Pak, ada Pak. Talita ada? Ada Pak. Yosef, ada Yosef? Halo Pak, ada Pak. Punya pertanyaan Yosef? Sementara belum. Belum, baik. Ya, seperti ini. Baik, saya lanjut. Ini sekarang distribusinya continuous, saudara. Ya, distribusinya continuous. Fungsi P 31 minus P kuadrat berlaku untuk, saudara perhatikan ini, saudara perhatikan. Kalau yang begini, saudara harus, saudara harus anggap. Begitu kelihatan begini, saudara, ini berarti continuous. Ini saudara lihat ini. Kalau tadi kan cuma bilangnya 0, 1, 2, gitu ya. 3 berarti diskrit. Ini enggak. Berlaku antara 0 di sini dan 1. Berarti dia berlaku di mana saja di sini. Ini continuous. Saudara lihat kalau bentuknya begini, batasnya, ini mengisyaratkan continuous. Fungsi P 31 minus P kuadrat berlaku untuk P lebih kecil sama dengan 1, lebih besar sama dengan 0. Apakah fungsi P sebuah PDF? Satu, syaratnya bahwa kalau diintegrasi, sekarang diintegrasi saudara tidak bisa menggunakan summation karena dia continuous. Kalau tadi saudara menggunakan summation, bahwa semuanya kalau saudara jumlahkan harus sama dengan 1. Ini saya tidak menggunakan summation tapi menggunakan integrasi. 0 sampai 1 harus sama dengan 1. Kalau dia sama dengan 1 berarti dia PDF. Kalau tidak, dia bukan PDF. Nah, ini saya integrasi. 31 minus P, saya jabarkan menjadi seperti ini, saya jabarkan menjadi seperti ini, saya kembalikan lagi. Kemudian saya integrasi, 3 menjadi 3P. Nah, saudara pelajari kembali tentang integrasi, tetapi nanti di dalam soal, biasanya integrasinya tidak sulit-sulit, saudara. Sederhana saja. Ya, mungkin ada nanti yang menggunakan epsilon, menggunakan E, bilangan Aperian seperti ini, saudara ya. Ada yang seperti ini. Ini sudah yang paling jauh adalah integrasi, misalnya integral E pangkat minus 2X. Nah, seperti ini. Saudara pelajari integrasi. Kalau yang ini biasa saja 3P, ini minus 2P, berarti minus 3P kuadrat. Ya. Kemudian yang P ini adalah P pangkat 3 berlaku antara 1 sampai 0. Baik, ada yang ditanyakan. Nah, kemudian saudara masukkan 1 sampai 0, masukkan seperti biasa, saudara. Dicari angkanya, ternyata hasilnya sama dengan 1. Nah, karena dia sama dengan 1, berarti memang betul adalah PDF. Baik, ada yang ditanyakan, silahkan. Permisi Pak.
Saya Silakan. izin bertanya Pak. Berarti Silakan. untuk membedakan continuous sama tidak itu biasanya kalau misalnya kita melihat fungsinya juga ya Pak berarti. Ya, tetapi terutama saudara melihat fungsinya, terutama melihat batasnya ini. Kalau dia misalnya berlaku untuk X, ya misalnya berlaku untuk X 2, 4, 6, batasnya begitu. Ini kira-kira discrete atau continuous? Discrete Pak, soalnya Discrete. Berlaku untuk X lebih besar sama dengan 2. Ini discrete atau continuous? harusnya continuous ya Pak. Iya, continuous itu saja. Berlaku untuk X 0. Nah, tapi begini batasnya. X lebih besar 0, lebih kecil sama dengan 3. Discrete atau continuous? Nah, kalau yang discrete itu kelihatan angkanya 0, 1, 2, 3, gini, 4. Ya enggak 1, 2, 3, 1, 3, 7 terserah. Boleh saja lain. Ya, yang ini discrete. Kalau batasnya begini, berarti dia continuous. Jadi misalnya seperti binomial. Saudara melempar koin, dapat koinnya berapa? 0, 1, 2, 3. Ini discrete. Poisson juga begitu. Hipergeometrik juga begitu. Gitu ya. Seperti tadi, dapat kelereng. Berapa kelerengnya? Merahnya 0, atau 1, atau 2. Ini discrete. Mendapatkan kelereng. Tetapi ada distribusi-distribusi tertentu yang sifatnya itu adalah continuous. Lihat dari batasnya ini. Baik, sudah menjawab itu? Belum, silakan. Berarti kalau semisalnya tetap ada nilai target misalnya yang 0,1, 2,3, kalau semisal kurang dari 3 berarti tetap bentuknya discrete gitu, berarti discrete. Iya, asal dia bilangnya gini, ini berlaku untuk X 0,1, 0,2, berlaku untuk ini aja. Ini discrete ini, atau ini, atau ini, atau gitu. Tetapi kalau dia berlaku lebih besar sama dengan, atau X-nya itu lebih kecil sama dengan, atau di antara ini, nah ini berarti continuous. Jadi dia berlaku untuk X yang terletak di antara batas. Semua harga X. Paham Pak, terima kasih banyak Pak. Baik, ada yang lain. Nah, sekarang kalau soal ini ditanyakan, berapa probabilitas ya antara P, ini ya P, fungsinya P, bisa X, bisa T, fungsi apa saja. Berapa probabilitas harganya antara 1 sampai setengah. Sehingga kalau saya gambarkan 1 sampai, nah ini kalau saya gambarkan, saudara lihat, P berapa untuk 0, ini 0, ini gambaran anu saja saudara, kasaran saja. Kenapa Pak ini kok 0,25 menjadi 0,5? Kenapa? Apa jawabannya saudara? Kenapa ini saya gambarkan ini P0? Berapa fungsinya dapat 3? Ini ya, untuk 0 saya ingin gambarkan ini. 0 dapat 3. Ini kan kuadratik saudara ya. Kemudian untuk 0,25 saya dapat angka 1,6875. Begini. Kenapa ini kok 0,25? Kenapa? Ada yang punya jawaban? Ini Pak, saya izin menjawab Pak. Silakan. Karena menurut saya itu untuk lintasannya ya Pak. Untuk apa? Untuk lintasan dari target yang kita ingin capai ya Pak. Iya, tapi kenapa maksudnya kok enggak 0,21? Karena kalau terlalu banyak mungkin lebih akurat, cuman bakal panjang ya Pak. Oh iya, betul jawabannya. Jadi secukupnya saja. Loh kenapa ini kok 0,25? Ya convenience ya, supaya saya bisa menggambar dengan bagus. Saya bisa menggambarkan titik-titik ini saudara. Ini titiknya. Jadi ini kalau saya kasih 0,24 boleh atau tidak boleh? Boleh atau tidak boleh? Boleh, Pak. Boleh saja. Saudara cuma ingin gambar. Yang di dalam soal kalau memang diminta digambar ya saudara gambar. Caranya menggambar ya dikasih harga begini, dimasukkan ke fungsi seperti biasa saudara. Seperti saudara gambarkan di aljabar analit dan sebagainya. Digambarkan dapat ini. Mana yang ditanya? Probabilitas harganya antara setengah sampai 1. Sehingga kalau setengah sampai 1 saya apakan? Saya integrasi saudara. Ya. Bedakan dengan kalau dia discrete. Kalau discrete summation dijumlahkan. Ya, saya tampilkan yang di atas tadi ini untuk X lebih kecil sama dengan 3, saya masukkan 0, 1, 2, 3 tidak diintegrasi.
karena dia diskrit, ditambahkan. 1, 2, 3. Tetapi untuk yang ini diintegrasi karena dia continuous. Nah, saudara masukkan angkanya 0,5 sampai 1. Ini dimasukkan diintegrasi dapat 1/8. Baik. Ada yang ditanyakan silahkan. Belum? Nah, saya lanjutkan. Ini mencari harga rata-rata dan standar deviasi. Nah, mencari harga rata-rata sudah kita lakukan yang biasa. Tetapi bagaimana mencari harga rata-rata kalau kita punya PDF seperti ini? Ini saudara punya PDF. Mencari harga rata-rata ini rumusnya. Saudara baca chapter 6, saudara. Ini semua ada di chapter 6 dan dengan contoh-contoh walaupun dengan contoh yang berbeda. Tapi sama saudara baca di chapter 6. Distribusi diskrit fungsi X per 10. Ya, berlaku untuk 0, 1, 2, 3, 4. Rata-ratanya mu itu sama dengan X bar. Rumusnya ini. Sigma X, ada X-nya muncul di sini, hati-hati. Ada X masuk di sini, saudara. Ini ada X, ya. X fungsi X. Kalau gitu berapa rata-ratanya? Sigma X kali fungsi X, saudara masukkan 0. Probabilitasnya berapa? Sebetulnya ini kan begini, rata-rata ini saudara lihat ya. Rata-rata ini kan begini. Kalau saya punya angka 2, kemudian 4, saya kira saudara bisa mengerti ini dengan sangat sederhana. 5, 8. Berapa rata-ratanya saudara? 2 tambah 4, gitu ya. Tambah 5, tambah 8, dibagi berapa saudara? 4, Pak. 4, Pak. Ya, 4. Ini baik. Atau kan begini, 1/4 kali 2, boleh ya kalau saya ganti gini ya, plus 1/4, boleh ya, kali 4, kan gitu, plus 1/4, gini. Ini apa ini 1/4 ini? Kan probabilitasnya. Karena 1 dibagi 4, ini cuma 1 kali. Kalau saya punya begini, 2, 2, 2, 4, 4, 5, 6. Misalnya, berapa rata-ratanya saya tambahkan? Ini saya tambahkan. Atau 2-nya ini karena ada 3, saya kalikan 3 kali 2. Kan gitu. Boleh kan? Tambah 2 kali 4, karena ada 2 kali. Ini 3 kali. Ditambah 5, ditambah 6. Dibagi berapa saudara? Kalau jumlahnya ada 7, ini saya bagi 7. Nah, sehingga 2-nya itu nanti mana? 3/7. Apa 3/7 ini? Probabilitasnya kan dapat angka 2 ini 3 dari 7. 3/7. Sehingga untuk mencari itu adalah X harganya, fungsi X adalah probabilitasnya. X ini harganya, fungsi X adalah probabilitasnya. Sehingga saya masukkan berapa di sini X-nya? X-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4. Berapa probabilitasnya? 0/10. Ini dengan sendirinya 0. Saya masukkan aja supaya jelas. 1/10, 2/10. Saudara dapatkan 3. Ya. Ini adalah rata-ratanya. Baik, ada yang ditanyakan? Jadi kalau saudara mencari rata-rata, gunakan rumus ini. Untuk yang diskrit, X fungsi X. Seperti tadi ketika kita melempar mencari kelereng itu tadi, saudara dapat probabilitas di sini. Ini kelereng 0, ini 1, 2, 3. Berapa rata-ratanya? Ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini. Gitu. Nah, jangan saudara, kalau saudara cari rata-rata, walaupun ini diskrit bisa keluarnya pecahan dengan sendirinya. Ya, jadi kelereng ini bisa dapat 2,5 gitu mungkin saja, karena dari perhitungan. Baik, yang ini varian saudara. Varian rumusnya saudara lihat, ini sigma X. Kalau varian adalah X kuadrat dimasukkan di sini dikali fungsi X dikurangi harga rata-rata kuadrat.
Kalau begitu untuk mencari varian ini saya mesti tahu harga rata-rata dulu. Ini rata-ratanya dicari, kemudian dimasukkan. Sehingga kalau saya hitung untuk ini variannya berapa? 0, 0,10, 1 ini dari mana? 1 dikuadratkan tetap 1, 4 ini dari mana? 2 dikuadratkan. Paham saudara? Paham ini? Paham, Pak. Paham? Ini 9, 3 kuadrat, 16, 4 kuadrat, dikurangi 3 kuadrat, yaitu yang diperoleh dari sini. Ya, jadi sigma summation x kuadrat fungsi x minus mu kuadrat dikurangi 3 kuadrat, dihitung dapat 1. 1 ini apa? Varian. Standar deviasinya akar dari varian juga 1. Baik, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, saudara? Silakan. Dari saya belum, Pak. Belum, deh. Baik, saya lanjutkan sekarang. Gimana kalau yang continuous yang tadi? Ini fungsi P, 31 minus P kuadrat. Rata-ratanya adalah integrasi, saudara. Di dalamnya sama, P fungsi P. Ya, ini tadi, untuk ini X fungsi X. Sama, ini P fungsi P. Ini X fungsi X, boleh tergantung namanya. Harga rata-ratanya, karena batasnya 0 sampai 1, berarti ini dari 0 sampai 1, P kali fungsi P, dP. Sehingga sekarang dapat tambahan P masuk di sini. Kemudian saudara tuliskan fungsinya, dan seterusnya. Kemudian diteruskan ini, kemudian diteruskan, ya. Kemudian mulai saudara integrasi. Ini P perkalian P minus 2P kuadrat, ini saya kalikan, dP. Kemudian saudara turun integrasi dengan batas 1 sampai 0, dimasukkan dapat 1/4. Ya, kalau saudara lihat gambar tadi rata-ratanya di mana, saudara? Ratanya di 1/4, saudara, karena dia berlaku untuk 0,1 loh, jangan lupa ini cuma gambaran. Jadi untuk di sini tidak berlaku PDF ini. PDF ini berlakunya cuma 0 sampai 1, dari sini ke sini. Ini berlaku di sini. Nah, rata-ratanya di mana dia di 1/4, kira-kira di sini rata-ratanya. Ya. Baik. Nah, ada yang ditanyakan. Kalau melihat standar deviasi, berapa standar deviasinya? Varians, ya, hati-hati. Rumus ini adalah rumus varians, ya. Sehingga untuk mencari standar deviasi mesti di akar. Varians adalah P kuadrat fungsi P dP minus 0. Sehingga saya masukkan varian seperti ini, saudara. P pangkat kuadrat, fungsinya dimasukkan. Kemudian varian P, saya masukkan angkanya, saudara. Ini ada 3 seperti ini. Ya, perhitungan begitu saja. Ini ada 3. 3-nya bisa dikeluarkan. Ini kemudian jadi ini dP minus mu kuadrat. Sehingga varian dari P adalah 3. Ini sepertiga diintegrasi 1 sampai 0. Masukkan harga-harganya dapat, kemudian dikurangi dengan 1/4 yang dari sini. Harga rata-rata dimasukkan sini. Minus mu kuadrat. Ini dimasukkan sini. Dapat 3/80. Ini adalah varians daripada PDF. Kadang-kadang juga dinamakan PMF. Ada buku-buku tertentu yang menamakan jadi probability mass function. Ada probability density function. Baik, ada yang ditanyakan. Baik, saya lanjutkan. Yang girl and family with 3 children. Ini soalnya gini. Assuming equal probability for boys and girl. Distribusi daripada apa ini? Distribusi daripada anak laki-laki dan anak-anak perempuan di dalam keluarga dengan 3 orang anak. Ya. Nah, ini binomial karena sama dengan P sama dengan 0,5, N-nya 3. Nah, saudara dapatkan anaknya boys and girl, boys-nya bisa 0, atau 1, atau 2, atau 3. Tidak bisa dapat 4 karena anaknya 3. Tapi bisa dapat 0, artinya tidak dapat laki-laki tapi dapat perempuan semua. X sama dengan X, ini rumusnya saudara kalau dia binomial. Betul ya?
Ini rumusnya binomial, sehingga saudara masukkan ini rumusnya X3 0,5 adalah kemungkinan sukses mendapatkan, ambil saja umpamanya anak laki-laki, anak perempuan juga sama. 1, sehingga saudara dapat kombinasi 35, 0,5 ini saya kalikan. 0,5 pangkat 3. Untuk X sama dengan 0, kemungkinan 1/8. Saudara masukkan di sini, X sama dengan 0. Berarti ini 1, setengah pangkat 3, 1/8. Untuk X1, ini 3, betul. Ini 1/8, berarti 3/8. Untuk X1 ini kan 3. Untuk X2 ini juga 3. Karena kombinasi 31 itu kan 3, saudara. 3, 1 faktorial, 2 faktorial. 3-nya tinggal 3 saja. Saudara lihat, probabilitas untuk semua harga X, saudara lihat tabelnya. Apakah ini betul? Sudah saudara cek. Kalau saudara cek untuk harganya positif, 0 1/8, 3. Kemudian kalau saudara tambahkan, ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, berapa saudara? 1, berarti dia adalah PDF. Hitungan saudara sudah betul. Nah, kalau saudara hitung ternyata tidak 1, saudara mesti teliti kembali. Mungkin ada yang miss di dalam perhitungan. Baik, ada pertanyaan, silakan. Nah, ini soal yang lain ya. Jadi sebuah perusahaan mempunyai 5 gudang, saudara. Hanya 2 yang punya produk tertentu itu. Kemudian salesperson, bagian penjualan, memanggil 5 gudang itu, kemudian menanyakan apakah mereka punya produk itu. Nah, berapa number of call made, berapa kali menelpon sehingga kemudian mereka bisa sukses mendapatkan barang yang diinginkan. Ya. Jadi ada 5 gudang, ini kalau saya tuliskan sebentar, ada gudangnya 5, kemudian ada 2 gudang yang punya barang yang diinginkan. Jadi mungkin gini. Nah, saya kira tidak ada salahnya kalau saudara buat gambaran begini. Ini ada 5 gudang, mungkin cuman ini dan ini saja yang punya barang yang diinginkan. Ya. Nah, berapa kemungkinan satu kali dia telepon dan betul? Nah, ini yang punya hanya 2 gudang. Gudang keseluruhan adalah 5. Sehingga betul pada panggilan yang pertama adalah 2/5. Betul, saudara ya, karena ada 2 yang punya barang dari 5 gudang keseluruhan. Jadi saudara menelpon ini mungkin saja bisa betul, tapi bisa salah. Menelpon ini bisa betul, bisa salah. Tapi kalau dia tidak punya, pasti salah. Sehingga dari 2 yang punya barang ini, dari 5 gudang keseluruhan, kemungkinan saudara call dan betul adalah 2/5. Ada yang ditanyakan untuk ini? Nah, kalau saudara betul pada panggilan yang kedua, yang ditanyakan itu berapa betul pada panggilan pertama, kedua, ketiga. Betul pada panggilan kedua itu artinya apa? Betul pada panggilan kedua itu artinya yang pertama salah. Ini yang harus hati-hati, saudara. Seperti tadi ketika kita melihat konsonan itu. Jadi kalau misalnya saudara mengambil dari sini konsonan, dari sini vokal, dan dapat konsonan di sini, yang di sini dapat konsonan, itu artinya di sini tidak dapat konsonan. Bukan cuma dapat konsonan di sini. Jadi kalau saudara ini A, ini B, hati-hati menghitungnya. A dan B, kemudian sukses bisa di A, bisa di B. Dan di kedua-duanya. Kalau sukses di A, itu artinya di B-nya gagal. Bukan sukses di A, kemudian sukses di B, bukan gitu. Ya, kalau saudara misalnya melempar koin misalnya. Melempar koin 3 kali. Kemungkinannya berapa sukses yang pertama? Kan setengah. Berapa kemungkinan sukses yang kedua? Setengah. Berapa sukses yang ketiga? Setengah. Nah, kalau saudara melempar 1 kali koin, sukses setengah. Melempar yang kedua ini sukses, itu dengan syarat yang pertama gagal. Baru dapat setengah. Yang pertama gagal setengah, yang kedua sukses setengah. Berarti sukses di yang kedua, itu yang pertama adalah gagal. Bisa saja yang pertama sukses dan yang kedua sukses.
Nah, kalau yang pertama gagal, yang kedua sukses, berarti setengah kali setengah. Karena kalau saudara mencari berapa kemungkinan sukses, lempar 3 kali, dapat sukses pada panggilan percobaan pertama atau kedua atau ketiga. Kalau saudara tambahkan setengah ini sukses pada lemparan yang pertama, setengah sukses pada lemparan yang kedua, setengah ini sukses pada lemparan yang ketiga, berarti sukses pada pelemparan pertama atau kedua atau ketiga. Saudara tambahkan, apa yang akan terjadi? Lebih dari 1, Pak. Baik, lebih dari 1, setengah tambah setengah tambah setengah, sudah pasti salah, saudara. Nah, sehingga kalau saudara betul di sini atau itu artinya betul di sini. Berapa betul di sini? Setengah. Betul di sini artinya salah di sini. Setengah kali setengah. Kalau betul di sini artinya apa? Salah, salah, betul. Berarti setengah kali setengah kali setengah. Saudara lihat. Setengah ditambah 1/4 ditambah 1/8. Saudara akan dapat 7/8. Ini kalau saudara terus cari terus ini enggak sampai 1 nih. Sampai kapanpun terus ini. Dapat 4 misalnya, dapat 5 terus nanti semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. Tapi tidak akan pernah ya mendekati 1 di sana deh, sangat jauh. Tetap tambahkan setengah tambah setengah, belum sudah dapat 1/2. Sehingga kalau saudara lakukan seperti ini berarti ada yang salah. Baik. Apa kemungkinan sukses pada 5? Berapa sukses pada panggilan yang ke berapa tadi? Pada panggilan yang kedua. Itu artinya apa? Pertamanya salah. Keduanya betul. Saudara dapat 3/10. Kalau yang 3 itu artinya apa? Jadi pertamanya salah. Salahnya berapa, saudara? 3/5 ini salah. Kemudian salah 2/4. Dan 2/3. Saudara dapatkan 9%. Nah, kalau saudara lihat ini 2/5, ini 3/10, 1/5, 1/10. Ini kalau saya buat kumulatif, ini 2/5. 7/10 dari mana, saudara? 2/5 tambah 3/10. Betul ya? Ini 4/10. 3/10 berarti 7/10. 7/10 saya bagi 2/10. 9/10. 9/10 saya bagi dengan 1/10 jadi 1. Baik. Nah, kalau gitu berapa kemungkinan betul pada panggilan yang pertama? 2/5. Berapa kemungkinan betul pada panggilan yang kedua? 3/10. Berapa kemungkinan betul pada panggilan yang pertama atau yang kedua? Ini saudara. 7/10. Baik, ada yang ditanyakan? Firlana, paham Firlana? Tidak ada? Bona ada? Oh, baik, Bona ada? Paham saudara? Cukup? Baik, Mas Ayu ada, Mas Ayu? Ada, Pak. Paham Mas Ayu? Iya, Pak, paham. Baik, baik. Ya, perhatikan ini agak tricky sedikit, saudara. Maksudnya tricky bagaimana? Jadi di statistik ini probabilitas ini relatif tricky, saudara. Relatif tricky. Jadi walaupun saudara sudah mengerjakan soal bukan cuma beratus, mungkin beribu soal, saudara mudah untuk membuat kesalahan. Nah, ini agak tricky sedikit. Kemudian nanti ada yang 2 varian, itu biasanya 2 variabel, itu agak tricky sedikit. Yang lain-lain dugaan saya tidak terlalu sulit, tidak terlalu sulit. Tetapi yang ini sedikit, tidak terlalu sulit, tetapi harus diperhatikan baik-baik. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini agak panjang sedikit. Jadi ini ceritanya begini, saudara. Jadi ada orang yang diberi 5 kunci, nah, secara singkat begitu. Kemudian harus mencoba cocok atau tidak. Nah, ada yang pertama itu kuncinya itu pokoknya setelah dicoba, kemudian ya dikembalikan lagi. Nah, yang kedua kuncinya itu setelah dicoba kalau disimpan. Ya. Jadi yang pertama begini. Ini yang A. After unsuccessful trial, setelah unsuccessful trial, kemudian diberi tanda corresponding key, so that you never try it again. Sehingga dia akan coba lagi.
Yang pertama, saudara, untuk sukses, kemungkinan sukses. Ada 5 kunci, yang betul cuma 1. Berapa kemungkinan suksesnya? Saudara punya 5 kunci sukses pada mau jawab. Saudara kok diam semua? Gimana Pak tadi? Ada 5 kunci, 5 rumah ada ya Pak? 5 kunci, baik, ada 5 kunci, yang betul cuma 1. Kemudian saudara mencoba, cocok gitu loh, cocok pas. Berapa kemungkinan saudara sukses pada percobaan yang pertama? 1/5. 1/5, ini ya, ini 1/5. Cocok pada percobaan yang pertama. Nah, kemudian saudara cocok pada percobaan yang kedua. Berapa kemungkinan saudara cocok pada percobaan yang kedua? 4/5 kali 1/4. 4/5 kali 1/4 karena apa, saudara? 4/5 kali 1/4. Yang awalnya Sekarang, sisanya adalah gagal. Seperti tadi, saudara. Jadi untuk sukses pada pengambilan yang kedua, saudara mesti gagal pada pengambilan yang pertama. Gagalnya berapa kan? 4/5. Nah, tetapi kuncinya sekarang karena gagal, tinggal 4. Paham, saudara? Oh. Baik, saya ulang dari depan. Saudara punya 5 buah kunci, cocok cuma 1. Kemungkinan saudara sukses pada percobaan yang pertama. Dari 5 kunci, 1 yang cocok, 1/5. Ya. Kalau gagal, karena untuk sukses pada percobaan yang kedua, seperti saya jelaskan tadi, yang pertama harus gagal. Karena kalau yang pertama sukses, itu berarti sukses pada pertama dan kedua. Kalau saudara sukses pada percobaan yang kedua, itu asumsinya yang pertama ini gagal. Berapa kemungkinan yang pertama gagal? Itu 4/5 ini. Karena 4 kemungkinan dari 5 percobaan setia. Baik. Nah, gagal yang pertama, sukses yang kedua. Nah, karena kuncinya ini saudara beri tanda, sekarang yang 5, yang 1 yang gagal sudah saudara sisihkan, saudara tinggal 4 kunci. Dari 4 kunci ini ada 1 yang cocok. Berarti kemungkinan suksesnya 1/4. Sehingga untuk sukses pada percobaan yang kedua itu adalah gagal pada percobaan yang pertama, sukses pada percobaan yang kedua. Saudara kalikan, dapat 1/5. Baik. Ada yang ditanyakan? Rafif, jelas Rafif? Siapa? Jelas Pak. Jelas. Siapa lagi? Arsi, ada Arsi. Ada Pak. Jelas Arsi. Jelas Arsi. Jelas Pak. Jelas. Apa yang 1/5 ini apa Arsi? 1/5 ini apa yang di depan ini? Kemungkinan apa ini? Kunci yang benar Pak. Ini bukan kunci. 1/5 ini bukan kunci. Probability apa? Oh iya, kemungkinan kunci yang benar Pak. Kemungkinan sukses pada? Sukses pada percobaan pertama. Yang ini apa Arsi? Kemungkinan sukses pada percobaan yang kedua. Yang pertama dan percobaan yang kedua. Ini yang nomor 3. Yang pertama gagal. 4/5 gagal. Yang kedua gagal lagi, 3 dari 4. Sekarang kuncinya tinggal 3 karena 2 sudah disisihkan, sudah diberi tanda. Suksesnya 1/3, saudara kalikan dapat 1/5 dan seterusnya. Ya, ini kalau saudara lihat, saudara tambahkan ini 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1/5, 1 saudara. Kalau gitu bagaimana PDF-nya? Nah, kadang-kadang bisa dituliskan dalam bentuk saudara. Bisa dituliskan dalam bentuk sehingga kalau gini saudara menuliskannya adalah 1/5, semuanya 1/5. Untuk X sama dengan berapa saudara? 1, 2, 3, 4, 5. Harganya sama-sama 1/5-nya. Di sini 1/5, enggak ada X, enggak ada X-nya di sini. Di sini 1/5, di sini 1/5, di sini 1/5, gitu. Baik. Nah, gimana sekarang
Kalau tidak disisihkan, maksudnya tidak diberi tanda. Sehingga yang pertama 1/5. Yang kedua gagal, tetapi tidak diberi tanda 1/5 lagi. Tadi 1/4 karena sudah diberi tanda. Nah, yang 3 terus 4 itu. Oh, ini terus saudara. Kalau saudara hitung terus, ini berarti dia adalah, saudara lihat, sukses apa ini? Kalau yang begini ini apa berarti? Untuk apa saudara? Saudara lihat kemungkinan sukses berapa? 1/5, tetap enggak dari waktu ke waktu. Dari trial ke trial tetap atau tidak? Tetap. Kalau gitu apa dia ini? Kalau saudara masukkan di sini, saudara lihat ini 1/5 untuk X lebih besar 1. Nah ini kalau saya hitung saudara, untuk X sama dengan 20, probabilitasnya sudah agak jauh. Karena ini mesti dihitung lagi. Sehingga nanti kalau saudara mengerjakan pekerjaan rumah, ada yang seperti ini, kemudian ya kalau sudah mencoba beberapa contoh begini ya saudara cari aja yang paling jauh. Nah ini jauhnya untuk dapat 0, probabilitas 0 ya agak jauh masih dari 20. Karena selalu saudara dapat kemungkinan. Baik, ada yang ditanyakan silahkan. Pak izin konfirmasi. Silakan. Yang saya sudah paham, tapi yang kedua ini maksudnya dalam konsep di kata-kata gimana ya? Kenapa di atas 1/5 terus 4/5 gitu gimana? Ini karena dikembalikan, artinya tidak tidak diberi tanda. You are equally likely to choose any key, gitu. Jadi setelah 5, nah sebetulnya ini kalau sebenarnya gimana kalau ada orang seperti ini bagaimana saudara? Menurut saudara gimana? Ada orang yang berpikirnya seperti yang di bawah ini, menurut saudara lazim atau tidak lazim? Dia nyoba kuncinya 5 buah. Tidak lazim. Tidak lazim, kunci 5 buah. Saudara punya lock di rumah. Kemudian ada kuncinya 5. Saudara coba 1, ternyata tidak cocok. Yang 1 ini saudara apakan? Pasti saudara sisihkan kan? Ini sudah tidak cocok. Tinggal 4. Ini yang di atas ini. Kalau ini tidak. Kalau andai kata tidak, gitu ya. Untuk cuman saja. Kalau soal bagaimana? Sehingga pada setiap pengambilan, pada setiap trial kemungkinan suksesnya tidak berubah. Ini berapa kemungkinan sukses? 1/5. Di sini berapa kemungkinan sukses? 1/5. Di sini berapa kemungkinan sukses? Tidak berubah. Di sini berapa kemungkinan sukses? 1/5. Kalau di sini enggak, ini sukses berapa? 1/5. Di sini berapa kemungkinannya? 1/4. Di sini berapa kemungkinannya? 1/3. Di sini berapa kemungkinannya? 1/2. Di sini mesti dapatnya. Baik. Begitu. Jadi yang 1 kuncinya disisihkan, diberi tanda, sehingga tidak dipakai ulang. Sementara yang ini masih mungkin dipakai ulang, karena tidak diberi tanda. Baik, Pak. Terima kasih. Baik ya. Ada yang ditanyakan lain silakan. Nah ini soal. Nah nanti soalnya bisa bermacam-macam saudara ya, bisa bermacam-macam. Lama waktu seorang nasabah antri di sebuah bank adalah random. Bahasa Indonesianya begini saudara. Aneh ya kadang-kadang. Orang-orang itu tidak konsisten. Saudara. Antrean. Ini kalau baca kok bisa dibaca antri, orang antre gitu ya. Tapi sudah begitu penulisannya. Seperti apotik itu saudara. Nah kalau saudara lihat kan mestinya kan I, apotik paling tidak. Nah kok dibaca O. Ya. Apotik. Teknik tapi bukan teknik pakai I. Oh, kadang-kadang inkonsistensi itu buat kita. Tapi tidak apa-apa, bahasa Indonesianya begini saudara. Lama waktu seorang nasabah antri di sebuah bank. Hati-hati nih ya, kebetulan ini. Kalau dia hati-hati ya, kalau dia itu menunjukkan tempat dipisah ya. Seringkali banyak orang yang salah. Jadi kalau misalnya dipukul, D-nya dipisahkan. Kalau dipukul enggak. Tetapi kalau misalnya di tempat itu D-nya mesti dipisahkan. Di antara D-nya mesti dipisahkan. Saudara punya fungsi T, ini C, 81 minus T kuadrat. Berlaku untuk T lebih kecil 9 dan 0. Dan 0 harganya untuk selainnya. Maksudnya selain daripada rentang atau range ini. Ini continuous atau discrete? Continuous, Pak. Continuous. Dari mana tahu? Siapa nih yang jawab? Cahya nih? Iya. Dari mana? Dari batasnya, Pak. Baik, dari batasnya ini saudara. Lihat ini. Jadi T berapa? Pokoknya antara 0, 9, 1,2, 1,7, 6, 4, 5, 9, 10. Ya sudah, semua boleh. Ya, berarti ini continuous. Ini fungsinya.
kuadratik seperti ini, C 81 kuadrat. Pertanyaannya, apakah ini PDF? Ya. Nah, kalau PDF apa syaratnya, saudara? Harus sama dengan 1. Nah, ini ada faktor C di sini. Berapa harga C supaya ini jadi PDF? Ya. Berapa harga C sehingga fungsi ini adalah menjadi PDF. Nah, kalau harga C harus sama dengan 1. Ya, harga C berarti integral, saudara masukkan batasnya berapa? 0 sampai 9. Ini batas ini, saudara, ya, untuk soal PDF seperti ini, batas lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, lebih kecil saja, itu saudara, maksudnya agak sedikit luas. Ya. Jadi sudah dianggap sama, saudara. Nggak bisa soalnya kita cari yang lebih kecil saja. Jadi kadang-kadang menuliskannya itu dituliskan lebih kecil sama dengan, kadang dituliskan lebih kecil. Jadi agak luas. Tidak terlalu keras, bukan seperti X lebih kecil 9 dengan X lebih kecil sama dengan 9 yang sangat berbeda. Untuk konteks di PDF ini bolehlah sedikit ini ditawar, ya. Tidak terlalu keras, harus pakailah sama dengan atau hampir sama, artinya kalau saudara lebih kecil sama dengan atau lebih kecil. Pokoknya maksudnya 0 sampai 9. Sehingga saya beri batas 0 sampai 9, saya masukkan fungsinya, kemudian saya integrasi 81T ini sepertiga T pangkat 3, integrasinya begini, batas support 9 sampai 0, kemudian saya masukkan dapat 480. Ya, sehingga C kali 486, ini kan ada C-nya di depannya. C kali 486 harus sama dengan 1 kalau dia merupakan apa? PDF. Sehingga C-nya ini 1/486. Sehingga kalau ditanyakan berapa harga C agar fungsi T adalah merupakan PDF, saudara cari seperti ini. Syaratnya, kalau dia PDF, saudara lihat apakah syarat yang pertama dipenuhi. Apakah dipenuhi itu maksudnya apa? Dipenuhi apakah harganya itu adalah positif untuk harga T. T2 misalnya, saudara lihat positif atau tidak. Dengan asumsi C ini adalah bilangan positif. Ya, kalau saudara masukkan T sama dengan 2, ini kan positif, saudara, ya. Betul, saudara. 81 dikurangi 4. Iya, Pak. Ya, saudara masukkan 5 misalnya. 81 dikurangi 25 kan positif. Sehingga syarat pertama sudah dipenuhi. Kemudian syarat ketiga, itu yang biasanya kita gunakan untuk melihat PDF dan mencari harga faktor. Kalau ini ada seperti ini. Saudara masukkan, saya dapatkan harga 486. Ini ada C-nya, saudara, ya. Jadi C bagaimana? C kali 486, kalau dia PDF harus syaratnya sama dengan 1. Sehingga C sama dengan 1/486. Jadi ini angka di sini masih ada 1/486 agar supaya FT ini adalah merupakan PDF. Baik, ada yang ditanyakan? Permisi, Pak. Oke, silakan. Ya, Pak. Saya izin bertanya, Pak. Silakan. Saya rasa cukup hari ini tuh materinya cukup menarik, Pak. Namun maaf, Pak, saya belum sempat mencatat seluruh materinya. Apa nanti? Oh, saya kirimkan saudara boleh nanti. Boleh. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Saya kirimkan saudara. Baik. Baik, Pak. Terima kasih. Baik. Ada yang ditanyakan lain? Nah, kemudian yang ini, saudara, ini tentang kumulatif. Karena waktunya sudah habis, nanti saya lanjutkan kembali, saudara. Jadi masih ada beberapa, ini saudara pelajari di rumah ya, seperti ini saudara pelajari. Ini ada contoh-contoh soal, kemudian soal chapter 6, saudara lihat dulu. Ya, soal chapter 6 saudara lihat, nanti saudara pekerjakan pekerjaan rumah setelah kuliah kita berikutnya, nanti saya tugaskan saudara untuk mengerjakan chapter 6, tapi saudara lihat-lihat. Baik, sampai di sini dulu ada yang ditanyakan. Jadi kalau saya ditanyakan berapa harga C, saudara, berapa harga C kalau persoalan soalnya ini yang diskrit? Ya itu tadi, bahwa kembali lagi saudara tidak menggunakan apa? Tidak menggunakan integrasi, tapi saudara menggunakan summation. Jadi saudara masukkan bahwa summation dari X, apapun namanya, jadi saudara tambah
bahwa dia apakah saudara masukkan harganya dengan C tertentu dikalikan ini berapa di sini setengah plus 1/8 apa saja harganya ini harus sama dengan 1 ya. Kalau di sini dengan integrasi, kalau untuk yang diskrit saudara kerjakan ya C-nya diberikan di depan C kali summation ini harus sama dengan 1. Jadi di buku saudara ada saudara ya. Nanti lihat saya lihat sebentar untuk chapter 6. Chapter 6 ada contoh di situ mencari C. Chapter 6 ya halaman 118 saudara ya. Halaman 118. Saudara lihat. Sudah lihat saudara halaman 118 ada fungsi X 10 per X pangkat 3, X-nya diskrit 2, 3, 4, 5, 6. Pertanyaannya apakah ini adalah sebuah PDF? Ternyata kalau saudara hitung dia bukan PDF karena hasilnya tidak sama dengan 1. Kemudian saudara beri harga C, halaman berikutnya 119, kemudian saudara dapat harga C-nya yang menjadikan fungsinya sebuah PDF. Baik, ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, sampai di sini saja kuliah kita hari ini. Kita ketemu lagi hari apa, saudara? Rabu jam 18.30. Baik, baik. Saya stop sharing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.